Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih, amma ba'd. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali dalam acara Kolak edisi Ramadan 1443 Hijriah. Seperti biasa, kita akan memulai acara Kolak dengan pantun pembuka. Kali ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Bunga melati, wangi semerbak, mekar merekah di taman kota. Jumpa kembali di acara Kolak untuk menambah wawasan agama. Pada episode pertama bulan Ramadan ini, saya akan membahas tentang bagaimana kita menyambut puasa dengan gembira. Sering kita mengikuti berbagai macam acara di bulan Sya'ban. Berbagai elemen masyarakat menyelenggarakan acara Tarhib Ramadan. Acara Tarhib Ramadan itu diselenggarakan dalam rangka mensyiarkan datangnya bulan suci Ramadan dan dalam rangka mempersiapkan mental, mempersiapkan fisik dan jasmani kita, serta melaksanakan berbagai macam kegiatan sosial dalam rangka memasuki bulan Ramadan. Ada beberapa alasan mengapa acara Tarhib Ramadan itu diselenggarakan. Pertama, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah, karena alhamdulillah kita sekalian diberikan kesempatan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan. Pada bulan-bulan sebelumnya, ketika bulan Rajab, kita sering sekali membaca doa, di mana kita berdoa semoga kita diberikan kesempatan untuk beribadah pada bulan Sya'ban dan bersama-sama diberikan rahmat oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan. Selama bulan Rajab itu secara syar'i sudah ada orientasi untuk kita memasuki bulan Ramadan. Bulan Rajab di dalam Al-Quran termasuk salah satu dari bulan haram. Yang bulan haram itu menurut para ahli tafsir artinya adalah bulan yang di dalamnya kita dilarang berperang, kemudian dilarang melakukan pertumpahan darah, dan diperintahkan untuk memperbanyak ibadah dalam rangka kita mengorientasikan jiwa kita, mengorientasikan iman kita untuk senantiasa bertakorup dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan oleh karena itu maka pada bulan Sya'ban kemudian kita semuanya senantiasa berusaha mempersiapkan diri lebih baik lagi setelah kita melakukan warming up, melakukan pemanasan pada bulan Rajab, bulan di mana kita menjaga kedamaian dan menjaga kesucian jiwa dan rohani kita. Pada bulan Sya'ban kita mantapkan lagi untuk kita memperbanyak ibadah. Di dalam beberapa hadis disebutkan selama bulan Sya'ban itu Rasulullah melaksanakan berbagai ibadah, khususnya adalah melaksanakan ibadah puasa sunnah yang di dalam beberapa riwayat disebut sebagai bulan yang di dalamnya Rasulullah paling banyak melaksanakan puasa sunnah. Mengapa Rasulullah memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban? Alasannya tiada lain adalah agar kita dapat mempersiapkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Pada saat kita memasuki bulan Ramadan sudah ada kesiapan mental dan sudah ada kesiapan fisik
sehingga begitu masuk bulan Ramadan dan kita puasa pada hari pertama bulan Ramadan, kita sudah punya stamina fisik yang kuat, stamina spiritual yang kuat, dan juga kesiapan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan. Hal seperti ini biasa dilakukan kalau seorang atlet misalnya akan melakukan pertandingan, dia melakukan persiapan untuk bagaimana dapat bertanding dengan sebaik-baiknya. Kalau ibarat seseorang mau mengikuti ujian, maka dia juga melakukan berbagai macam training, melakukan berbagai macam latihan dan berbagai persiapan mental spiritual agar begitu ujian tiba, dia tidak memiliki mentalitas yang lemah, dia tidak shock, tidak down, karena semua sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita perlu menyambut itu dengan gembira, karena kita tahu bahwa pada bulan Ramadan itu ada banyak sekali kemuliaan, ada banyak sekali fadilah, dan juga berbagai hal istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian pada bulan Ramadan. Tarhib itu artinya menyambut dengan penuh sukacita, dan karena itu maka berbagai ungkapan yang layak untuk kita menyambut Ramadan adalah marhaban ya Ramadan. Welcome the month of Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Dan sekarang alhamdulillah kita berada pada hari pertama di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, dan bulan yang penuh dengan maghfirah. Bagaimana pembahasan yang berikutnya tentang menyambut bulan Ramadan dan mengisinya sesuai dengan sunnah Rasulullah, kita akan bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, ada sebuah pantun yang berkaitan dengan tema kita pada episode pertama ini. Pantun itu berbunyi, seikat kembang di jambangan, menambah indah beranda rumah. Selamat datang bulan Ramadan, bulan maghfirah yang penuh rahmah. Pemirsa, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi dan kemudian kita kaitkan dengan bagaimana keutamaan bulan Ramadan, maka ada banyak sekali nama yang dinisbatkan atau dikaitkan dengan bulan Ramadan itu. Yang pertama, bulan Ramadan disebut sebagai Syahrus Syiyam. Disebut sebagai Syahrus Syiyam karena pada bulan Ramadan itu kita melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Maghfirah atau bulan ampunan, yaitu bulan yang di dalamnya Allah membuka pintu-pintu ampunan bagi hamba-hambanya yang memohon ampun dengan beribadah kepada Allah di bulan Ramadan itu. Yang ketiga, Ramadan disebut juga sebagai Syahrut Tarawih, yaitu bulan yang di dalamnya kita melaksanakan ibadah yang khusus disyariatkan pada bulan Ramadan, yaitu sholat sunnah tarawih. Yang keempat, Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran, dan bulan yang di dalamnya kita memperbanyak tadarus Al-Quran. Yang kelima, Ramadan disebut juga sebagai Syahrus Shodaqah, yaitu bulan yang di dalamnya kita memperbanyak sedekah. Ramadan juga disebut juga sebagai Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan, yaitu bulan di mana kita melakukan ikhtiar, melakukan ibadah sebagai bagian dari latihan spiritual dan juga bagian dari bagaimana kita berusaha menjadi manusia yang bersih dari segala dosa. Kemudian yang ketujuh, Ramadan juga disebut sebagai Syahrus Silaturrahim atau bulan silaturrahim, yaitu bulan yang di dalamnya kita
memperbanyak silaturahim, kita memperbanyak pertemuan, kunjungan, ziarah dalam pengertian saling mengunjungi, tentu saja kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga kita, atau kepada orang tua kita yang tercinta. Yang kedelapan, Ramadan juga disebut sebagai Syahrut Tausiyah atau Syahrul Mau'idhah, ya bulan yang di dalamnya banyak sekali nasihat-nasihat, banyak sekali mau'idhah. Termasuk di dalamnya adalah acara kolak. Ini juga bagian dari kita memberikan tausiah atau memberikan mau'idhah, nasihat-nasihat yang baik. Kemudian juga Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Usrah gitu, atau bulan keluarga, yaitu bulan di mana kita ini membangun kualitas relasi kita bersama dengan anggota keluarga yang lainnya. Dan kemudian yang sangat penting, Ramadan adalah Syahrul Rahmah atau bulan rahmat, bulan di mana Allah membukakan pintu rahmat bagi kita sekalian, bagi hamba-hambanya yang beriman. Kemudian yang ke-10, Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Qiyam atau bulan yang di dalamnya kita memperbanyak melakukan ibadah pada malam hari, tidak terbatas pada ibadah tarawih, tetapi juga ibadah-ibadah yang lainnya pada malam hari. Syahrul Qiyam itu bukan berarti bulan begadang, karena biasanya kalau malam-malam Ramadan ini pada begadang ya, pada melaksanakan aktivitas di malam hari gitu. Tapi ini Syahrul Qiyam dalam pengertian bulan di mana kita mengisi malam hari itu dengan berbagai macam kegiatan ibadah yang semuanya adalah ibadah yang disunahkan dan disyaratkan oleh Allah. Akan tetapi semua itu bergantung dari apakah kita melaksanakan ibadah atau tidak. Semua itu bersifat fi'liyah, sesuatu yang dapat kita peroleh karena kita melaksanakan amalan-amalan dalam bulan Ramadan itu. Ampunan Allah itu diberikan bagi orang yang meminta ampun kepada Allah. Maghfirah itu terbentang bagi hambanya yang ingin memperbaiki kualitas dirinya dengan cara beribadah, bertakarub kepada Allah. Sebagai Syahrul Shadaqah juga demikian, bulan yang di dalamnya kita bersedekah, maka kita juga akan mendapatkan barokah dan juga mendapatkan pahala berlimpah dengan kita bersedekah. Menjadi bulan tarbiyah juga sama, kita mendapatkan barokah, mendapatkan manfaat dari bulan Ramadan, karena selama bulan Ramadan itu kita melakukan upaya-upaya untuk bagaimana menjadi manusia yang memiliki jiwa yang bersih dan memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Karena itu maka semuanya sekali lagi adalah amalan-amalan yang bersifat aktif, bukan amalan yang bersifat pasif. Amalan yang bersifat aktif itu meniscayakan bahwa Ramadan adalah bulan yang di dalamnya kita semakin produktif, kita semakin banyak melaksanakan aktivitas-aktivitas yang berguna dan meninggalkan aktivitas yang tidak bermanfaat atau perbuatan yang sia-sia belaka. Sehingga pada sisi inilah para pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, bagaimana kita mengisi bulan Ramadan, semua bergantung pada kita, dan bagaimana kualitas puasa kita, semuanya bergantung dari bagaimana amal ibadah kita. Bagaimana kemudian kita menyambut puasa itu dengan gembira, menyambut puasa dengan sukacita, akan kita bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, pada segmen ketiga ini saya akan mengkaitkan bagaimana kita mempersiapkan Ramadan itu dengan bagaimana Allah memanggil kita sekalian dengan firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini nanti akan kita bahas secara berulang-ulang dan kita uraikan isinya dalam berbagai perspektif. Karena kita sudah memiliki
kesiapan untuk masuk bulan Ramadan itu, maka Allah memanggil kita dengan panggilan cinta, dengan panggilan sayang. Panggilan itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini dimulai dengan panggilan atau munadi di dalam istilah bahasa Arab itu. Kalau seseorang itu memanggil supaya ada perhatian, maka dipanggillah dengan misalnya kalau yang dipanggil itu Abdul Mukti, maka ya Abdul Mukti, wahai Abdul Mukti. Itu memberikan perhatian kepada saya dan itu panggilan khusus kepada saya. Tetapi kalau kita dipanggil dengan ya ayyuha, itu panggilan sayangnya lebih tinggi dan lebih ada privilege terhadap panggilan itu. Sehingga kita kemudian dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena kita sudah menunggu-nunggu datangnya bulan Ramadan, maka begitu panggilan itu datang, tentu kita akan menyambutnya dengan penuh sukacita. Ibarat kita sudah menerima informasi bahwa kita akan mendapatkan hadiah misalnya. Karena sudah diberitahu bahwa pada tanggal 1 Ramadan itu akan mendapatkan hadiah, maka kita memiliki antusiasme atau jiwa yang begitu berbunga-bunga kapan panggilan itu tiba. Dan begitu panggilan itu tiba dan kita dipanggil, maka kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Kalau ini dikaitkan dengan bagaimana kehidupan kita sehari-hari, maka panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu bisa kita analogikan dengan misalnya kita dipanggil untuk bertemu dengan presiden misalnya. Panggil bertemu presiden itu suatu kehormatan tentu saja. Dipanggil bertemu dengan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah misalnya, itu suatu yang sangat kita tunggu-tunggu, sesuatu yang sangat kita dambakan. Dan begitu panggilan itu datang, maka kita akan segera untuk memenuhi panggilan itu dan tentu saja menyiapkan semua hal dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mendapatkan undangan menghadiri pernikahan sahabat kita, maka kita sudah menyiapkan jauh-jauh hari apa yang bisa kita berikan untuk sahabat kita yang sedang berbahagia dengan pernikahan itu. Kita akan menyiapkan segala sesuatunya dengan busana yang baik, dengan berdandan mungkin gitu. Bahkan kalau perlu mungkin ke salon dulu, kemudian menyiapkan kado yang terbaik, dan kita bayangkan akan bertemu dengan sahabat-sahabat yang tercinta, dengan orang-orang yang hebat. Kita datang sebagai seorang yang terhormat ketika kemudian dibentangkan karpet merah dan disambut dengan sukacita oleh para penerima tamu. Karena itu maka analogi kita menyambut bulan Ramadan bisa kita samakan dengan kalau kita akan mendapatkan undangan yang istimewa. Sehingga ya ayyuha itu panggilan yang tidak mungkin kita abaikan. Jadi kalau misalnya ada seseorang itu dalam kultur bahasa Arab, seseorang menyampaikan ceramah, menyampaikan pendapat sesuatu, dan kemudian kita setuju dengan itu, kita menjawabnya dengan ayyuha. Artinya apa? Oke, saya setuju dengan itu. Sehingga karena itu maka ya ayyuhalladzina amanu itu adalah panggilan yang kita mesti datang. Gitu. Kita tidak akan melupakan itu. Kita tidak akan mengabaikan itu, sehingga jangan sampai ada satupun dalam peristiwa-peristiwa di Ramadan itu yang kita terlewat. Sehingga biasanya kalau kita ini diberi rentang waktu tertentu untuk suatu event, katakanlah misalnya ada event-event yang hanya 1 bulan, maka kita akan menyambutnya dengan segala sukacita. Don't miss it, gitu. Jangan sampai kita terlewat dengan bulan itu. Nah, pada kaitan ini, kalau kita memiliki orientasi dan kesiapan untuk itu,
maka kemudian kita akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Ada 4 hal yang harus kita siapkan di dalam melaksanakan dan memasuki bulan Ramadan itu. Yang pertama tentu saja adalah kesiapan fisik. Walaupun ibadah puasa itu pada dasarnya adalah ibadah rohaniyah, tetapi memang akan sangat terkait dengan stamina atau dengan kekuatan fisik kita. Kemudian yang kedua adalah kekuatan mental. Kekuatan mental spiritual mungkin lebih tepat untuk menyebutkan kesiapan itu. Kenapa mental spiritual? Karena memang kita akan memasuki masa-masa yang sangat excited, akan sangat excited, sangat menyenangkan. Sehingga mental kita, spiritual kita itu harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan kita untuk bagaimana bisa mengisi momen-momen penting selama bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat tentu saja kita menyiapkan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kesiapan dan bagaimana kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Mungkin ibu-ibu sekarang sudah menyiapkan berbagai macam peralatan untuk nanti bisa berbuka dengan baik, kemudian makan sahur dengan baik. Para takmir masjid mungkin bisa menyiapkan bagaimana agar sound system di masjid itu juga menjadi sangat baik, kemudian menyiapkan sarana untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kita berbagai hal kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Dan oleh karena itu maka kita menyambut semuanya dengan gembira, menyambut semuanya dengan penuh sukacita, karena ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat, ini ada bulan yang kita jangan sampai melewatkannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.